Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Salawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la istajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Babu Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Sampai hari ini, hari ke-20 bulan Ramadan, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan, kekuatan, kemudian pertolongan. Kita dapat menunaikan berbagai amal-amal ibadah dan ketaatan-ketaatan kepadanya. Semoga Allah menerima puasa kita, Allah menerima qiyamul lail kita, Allah menerima bacaan Quran kita, Allah menerima infak sedekah kita, dan Allah menerima semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan semata-mata ikhlas mengharapkan keridhaannya. Sekaligus Allah ampuni dan Allah maafkan dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan kita semua dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Artinya bahwa nanti malam pada maghrib kita akan memasuki tanggal baru, tanggal 21 Ramadan. Bagi sebagian dari kita yang melakukan i'tikaf, ini memang satu sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau selalu di 10 akhir Ramadan itu beriktikaf. Meskipun ada beberapa riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa terkadang beliau beriktikaf di awal Ramadan, terkadang di pertengahan Ramadan, dan terkadang dan bahkan yang sering adalah di akhir Ramadan. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Idza dakhala ashrul awakhir min Ramadan," bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuki 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailatahu. Beliau ketika masuki 10 akhir Ramadan mengikatkan kencang sarungnya, membangunkan keluarganya dan menghidupkan malamnya untuk beribadah
pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau lakukan di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan? Beliau salat, beliau zikir, beliau berdoa, ya. Kemudian juga beliau memohon ampunan dan pemaafan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Lailatul Qadar Allah turunkan pada malam-malam ganjil di akhir 10 terakhir bulan Ramadan. Nabi mengatakan taharlau Lailatul Qadar wal tamisuha fi autar min asl awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar. Carilah dia di malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Dan Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hadis itu, beliau bertanya, apa yang harus aku lakukan pada malam-malam tersebut jika bertepatan dengan Lailatul Qadar? Maka beliau mengajarkan untuk memperbanyak bacaan permintaan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Memperbanyak bacaan tersebut. Ya Allah, ya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, mencintai, menyukai pemaafan. Maka maafkan aku, maafkan segala kesalahan, kekeliruan, dosa yang aku lakukan, yang besar, yang kecil, yang sengaja, tidak sengaja, yang disadari, tidak disadari, yang dia tahu ataupun tidak tahu, yang dilakukan dengan terang-terangan atau juga dengan sembunyi-sembunyi. Karena kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Maka mintalah pemaafan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam-malam ganjil tersebut. Karena kita tidak tahu malam Lailatul Qadar itu turun pada malam keberapa dari malam-malam ganjil. Banyak sahabat-sahabat Nabi SAW menafsirkan apakah dia terjadi di setiap malam-malam ganjil atau satu malam yang terus-menerus setiap tahun, atau berganti-ganti setiap tahunnya. Semua menjadi rahasia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti misalnya pendapat Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu pada malam 27. Setiap tahunnya pada malam 27. Ya, beliau menyingkap rahasia dari kalimat Lailatul Qadar itu sendiri yang disebutkan 3 kali dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Disebutkan 3 kali berturut-turut. Sementara kalimat Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. Maka 9 dikalikan 3, 27. Bukan cok-cok kali cok, ya, tetapi memang itulah penafsiran dan singkapan rahasia dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang kita tahu beliau sebagai turjumul Quran, ponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejak bayi sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kefakihan ilmu yang mendalam dalam agama ini dan untuk diajarkan takwil, penafsiran dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bahkan Ibn Abbas mengatakan beliau termasuk salah satu dari sedikit orang yang mengetahui makna singkapan dari ayat-ayat yang mutasyabihat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa itu terjadi pada malam-malam ganjil yang bergantian setiap tahunnya. Dan kita tidak tahu
tahun ini jatuh pada malam keberapa. Tidak ada rumusan tertentu. Apakah tahun ganjil atau tahun genap? Apalagi kalau ngikutin sio. Yang katanya tahun ini adalah sionya apa? Sio naga katanya, naga emas. Nah, sio naga emas ini Lailatul Qadar jatuhnya di malam keberapa? Tidak ada itu hitung-hitungan primbon, hitungan-hitungan itu tidak ada dalam agama Islam. Iya. Karenanya apa? Ya. Sangat dianjurkan untuk menghidupkan malam itu sepanjang 10 terakhir Ramadan. Tidak hanya di malam-malam ganjilnya. Jika ingin mengutamakan lebih beramal di malam-malam ganjilnya, tidak apa-apa. Tapi bagi mereka yang betul-betul mengharapkan malam itu, maka dia akan mengejarnya di setiap malam. Lalu apa maksudnya disebut dengan khairun min alfi syahrin? Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya amalan yang dikerjakan atau amal saleh atau amal ibadah atau kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan pada malam itu, ya, lebih enaknya mungkin kita bentuk, kita sebutkan secara plural, ya, secara jamak. Pada malam-malam itu, karena kita tidak tahu malam yang kapan, ya, pada malam-malam itu nilainya setara dengan mengerjakan perbuatan yang sama selama 1000 tahun. Jadi sekiranya misalnya pada malam-malam itu kita berinfak, ya, berinfak misalnya 10.000 rupiah, maka sama nilainya kita berinfak 10.000 rupiah selama 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 bulan, 84 tahun, ya, 4 bulan. Kalau kita misalnya sholat, ya, sholat sunnah, ya, 2 rakaat misalnya, maka sama nilainya, ya, sebagaimana kita sholat 2 rakaat itu kita kerjakan selama 1000 bulan. Dan begitu seterusnya. Ini salah satu bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada umatnya, bahwa sedikit amalan yang dikerjakan tetapi mendapatkan balasan upah pahala yang berlipat-lipat ganda, demi mengejar ketertinggalan di dalam beramal saleh dan beribadah kepada Allah dari umat-umat sebelumnya yang dipanjangkan umur-umur mereka, usia-usia hidup mereka. Umat-umat sebelum kita panjang-panjang umurnya, ratusan tahun umurnya, ya. Bahkan ada di kalangan Bani Israel misalnya yang dekat dengan zaman Nabi Muhammad SAW 300 tahun dia beribadah pada Allah Taala. Semakin panjang umur, semakin banyak dia ibadah kepada Allah, dan belum tentu semakin besar pahala yang Allah berikan, dan semakin besar pula kemungkinan Allah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, sehingga timbangan kebaikannya lebih berat ketimbang timbangan kejelekannya. Tetapi dengan adanya Lailatul Qadar seperti ini, yang itu terjadi setiap tahunnya, ya, maka kesempatan umat Muhammad SAW untuk mengejar ketertinggalan itu diantara hikmah yang Allah jadikan Lailatul Qadar sebagai, ya, bulan atau sebagai malam yang penuh dengan kemuliaan, ya, yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Lalu kalimat Al-Qadar itu sendiri bermakna dua secara umum disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama adalah kemuliaan malam yang penuh dengan berbagai kemuliaan, keutamaan, kebaikan, keberkahan. Salah satu bukti dan dalilnya adanya kemuliaan itu adalah malaikat Jibril ditemani dengan malaikat-malaikat yang lain. Disebutkan 1000 malaikat. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang masih debatable tentang kesahihannya,
bahwasanya malaikat Jibril turun dengan menggunakan selendang warna hijau. Ya, diiringi dengan malaikat-malaikat yang lainnya, ribuan malaikat turun berbondong-bondong ke langit dunia. Ya, tatanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Kalimat min bermakna bi, dengan, bukan dari, tapi dengan, bi, dengan membawa semua urusan perintah. Disitulah makna al-qadar yang berarti ukuran-ukuran, takdir-takdir setiap yang akan terjadi 1 tahun kemudian. Nah, dengan itulah para ulama menyebut, disitulah ada disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Semua yang akan terjadi 1 tahun yang akan datang, ya, ditentukan di malam itu, diturunkan di malam itu. Maka mintalah kepada Allah takdir-takdir yang baik untuk 1 tahun ke depan bagi kita, dengan doa sungguh-sungguh untuk menurunkan, memberikan takdir yang terbaik untuk kita, keluarga, orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasihi, ya, tempat bagaimana kita bekerja misalnya, berusaha, dan takdir-takdir lainnya yang baik kita mintakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam itu. Karena apa? Karena doa tadi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk kepentingan pribadi secara individual. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ajarkanlah itu semua kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, untuk membaca doa tadi secara individu. Karena memang pemaafannya begitu. Dia sadari tentang kesalahannya, kekurangannya, lalu dia minta pemaafannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua kekeliruan, kesalahan, kealpaan yang menyangkut hak Allah, pada malam itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang menyangkut hak manusia, wajib untuk meminta maaf dia kepada manusia, untuk meminta penghalalannya dari manusia. Jika tidak, maka akan terjadi penuntutan di yaumil hisab nanti. Nah, mungkin itulah salah satu hikmah, tanda kutip, tradisi yang ada di lingkungan kita di Lebaran itu, ya, saling maafan. Meskipun sunnah yang terjadi di kalangan sahabat ketika berlebaran itu, bersalaman itu bukan minta maaf, tapi doa taqabbalallahu minna wa minkum, ya, shalal amal, ya, semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian amal-amal kebaikan yang sudah dikerjakan selama 1 bulan penuh. Nah, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, terkait dengan i'tikaf, Imam Syafi'i rahimahullah mendefinisikan i'tikaf sebagai habsun nafsi fil masjid yataqarrabu ila Allah walau kana sa'atan. Mengikat diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah meskipun sesaat. Berarti di sini ada pengertian, ya, i'tikaf mutlak dan i'tikaf muqayyad, i'tikaf 'am dan i'tikaf khas. Setiap kita duduk di masjid bukan musholla, masjid itu artinya yang ditegakkan salat berjamaah di dalamnya, ya, yang ditegakkan salat 5 waktu berjamaah dan Jumat di dalamnya, itu disebut dengan masjid, ya, untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk beribadah pada Allah, salat, zikir, doa, baca Al-Quran, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Bukan untuk urusan duniawi, ya, tapi untuk urusan taqarrub ibadah pada Allah. Walau kana sa'atan, meskipun sesaat. Nah, maka duduknya kita sekarang sesaat sesudah kita menunaikan salat zuhur berjamaah untuk mengikuti kajian singkat siang hari seperti ini, niatkan juga dalam hati kita i'tikaf, maka kita tercatat sebagai orang yang beriktikaf. Wa antum akifuna fil masajid.
Ini makna i'tikaf yang mutlak. Kapan saja, tidak terkait dengan waktu khusus. Nah, lalu di sana ada i'tikaf yang muqayyad yang dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, yaitu di 10 terakhir Ramadan. I'tikaf di masjid. Ya. Masuknya biasanya maghrib malam ke-21, kemudian keluarnya pulangnya sholat Id. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i pulangnya malam takbiran. Yang afdalnya pulangnya sholat Id. Gitu. Ya. Untuk menyelesaikan kesempurnaan 10 malam terakhirnya, karena di malam takbiran itu kan ada takbirnya itu. Litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum, untuk menyempurnakan i'tikafnya dengan bertakbir pada Allah Subhanahu wa taala di malam takbiran. Ya. Sebagian lagi menyebut masuknya fajar tanggal 21 subuh 21. Pulangnya tadi malam takbiran atau salat Id. Nah, itu yang sempurna, yang muqayyad sebagaimana oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, serta dilanjutkan oleh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kita bekerja atau masih bekerja tapi tetap ingin beriktikaf, maka para ulama dalam hal ini memberikan rukhsah, boleh, tidak apa-apa, disebut dengan juz'i jadinya. Ya, tidak kulli, dia tidak iktikaf secara menyeluruh, tetapi sebagian waktu itu di malam hari dia beriktikaf di masjid. Dibolehkan, bukan berarti tidak dibolehkan, dibolehkan. Ya, dan dibenarkan. Begitu. Ya, jadi malamnya dia kembali ke masjid, kemudian paginya dia bekerja, ya, sama sore nanti malam kembali lagi, misalnya seperti itu, ya dibolehkan. Ya, terlebih lagi jika Imam Syafi'i mengatakan tadi walau kana sa'atan, meskipun sesaat. Jadi artinya tidak mesti harus penuh, full. Ya, penuh. Poin berikutnya adalah tentang ahya lailatahu, menghidupkan malamnya. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya, dan apa yang dimaksudkan dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Artinya adalah orang yang beribadah pada Allah pada malam hari itu. Tidak mesti dia harus melek 12 jam, begadang, tidak tidur-tidur, tidak mesti. Dia boleh menghidupkan malamnya di sepertiganya, awal malamnya dia menghidupkan itu, termasuk orang menghidupkan malamnya. Atau di pertengahan malamnya, termasuk menghidupkannya. Atau sepertiga terakhir dari malam itu dia menghidupkannya, termasuk menghidupkannya. Baik di awal, sepertiga di awal, atau yang di tengah, atau yang di akhir, termasuk menghidupkan malam tadi. Jadi artinya apa? Setiap kita yang melakukan tarawih, qiyamul lail, ya pada isya, dan malam-malam sampai 10 terakhir ini termasuk ke dalam orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bertepatan dan tidak bertepatannya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis-hadis yang saya menyebutkan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar adalah bukan malamnya tapi siangnya. Hadis-hadis yang sahih menyebutkan malam itu adalah malam Lailatul Qadar terlihat dari pagi harinya, bukan malamnya. Di mana pagi hari, ya, setelah malam Lailatul Qadar itu matahari terbit dengan terang, dengan tidak cahaya yang menyengat kulit. Bulat mataharinya, terang, matahari benderang, tapi dia tidak panas, redup. Ya, ke kulit itu tidak menyengat dan tidak membakar kulit. Begitu. Di sebagian riwayat menyebut, ya, turun hujan gerimis di malam harinya. Disebutkan riwayatnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah subuh, ya, di atas turab, di atas tanah yang masih ada bekas airnya. Ya. Kalau misalnya dikatakan malam hari itu tidak ada bulan, tidak ada bintang, misalnya tidak ada angin yang bertiup, tidak ada suara jangkrik, suara kodok, suara lolongan anjing segala macam, semua hadis-hadis itu tidak sahih. Yang sahihnya adalah tadi, ya, tanda-tanda matahari, terbit mataharinya. Nah, kalau terbit mataharinya udah kelewat, bos, gitu kan? Oh, jangan semalam Lailatul Qadar nih, ya, kelewat. Ya. Berarti gimana supaya tidak kelewat? Terus tadi tiap malam dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak kelewat, ya, karena matahari baru besok terbitnya.
begitu. Jadi bukan berarti orang menghidupkan Lailatul Qadar itu adalah seperti mendapatkan sorotan cahaya dari langit misalnya, ya, untuk dia saja misalnya. Kemudian keluar dari masjid misalnya warna kulitnya berubah, yang hitam tadi misalnya, yang ireng, yang hidung jadi putih misalnya, ya enggak, ya. Yang tadinya enggak bisa baca kitab atau bisa baca kitab, dapat ilmu laduni misalnya, enggak juga, ya. Enggak ada tuh mitos-mitos yang seperti itu, enggak ada. Ya. Jadi bagaimana mereka hamba-hamba Allah tadi, ya, ada yang beribadah pada Allah pada malam-malam hari itu. Maka sebagian para masyayikh mewasiatkan pada kitab, ya, harus ada amal-amal ibadah yang kita jadikan sebagai unggulan kita pada malam-malam tadi. Seperti misalnya kita bersedekah setiap malam, ya. Kalau antum punya duit misal 1 juta disiapkan untuk bersedekah pada malam 10 terakhir, ya, tidak apa-apa, 1 juta tiap malam, atau dicicil 100.000 setiap malam, ya, setiap malam 100.000 setiap malam, atau kurang dari itu misalnya, ya, atau kurang dari itu. Tapi tiap malam itu dilakukan. Kalau kita tidak tahu malam yang mana Lailatul Qadar tadi, ya, termasuk tarawihnya tadi, termasuk juga sholat-sholat yang lainnya. Ditegaskan lagi untuk qiyam atau untuk tahajud. Setelah sebagian kita ikut tarawih, ya, sebagian masjid kita qiyamul lailnya 1 gelombang saja. Pada isya langsung tarawih, udah malam tidak ada misalnya, tidak apa-apa. Atau ikut dengan mereka untuk mendapatkan keutamaan man shallama al-imam kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dia dicatat mendapatkan sholat selama 1 malam suntuk. Ikuti tarawih itu pada isya itu sampai selesai. Dan kita mendapatkan keutamaan salat qiyamul lail semalam suntuk, yang 11 rakaat atau yang 23 rakaat, fadhal. Ikuti sampai selesai. Nah, malamnya kita ingin yang disebut dengan tahajud lagi, silakan. Syekh bin Baz tidak melarangnya. Silakan untuk tahajud lagi. Ya. Tapi tidak dengan witir. 8 rakaat saja, tidak dengan witir, atau 10 rakaat tapi tidak dengan witir. Ya, malamnya itu. Karena witirnya sudah tadi pada isya di tarawih tadi dengan imam. Witirnya sudah dengan imam, maka malam itu tidak ada witir lagi. Hadis sahih la witrani fi lailatin wahidah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sehingga kalau begitu berarti kita telah menghidupkan sepertiga yang pertama dan sepertiga yang akhir dari malam itu. Ya, jadi sedekah sudah, kemudian sholat sudah. Ya. Lalu kemudian juga baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Kalau bisa 1 malam itu 1 juz. Ya. Jika memungkinkan kita membacanya 1 juz, dan itu tidak lebih dari, kalau kita duduk, tidak lebih dari 1 jam. Ya, 1 juz tadi untuk membaca Al-Qur'an. Maka itu lakukan setiap malamnya 1 juz misalnya. Ya. Kemudian jangan tinggalkan doa tadi. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, diperbanyak doanya meskipun tidak menutup kemungkinan untuk doa-doa yang lain. Dan tidak juga ditutup kemungkinan untuk berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, tidak apa-apa. Nah, ini semua kita lakukan untuk apa? Untuk kita mengambil kesempatan waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan, keutamaan, kebaikan yang banyak. Karena boleh jadi kita tidak mendapatkan lagi kesempatan itu di tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, sempurnakan ibadah puasa kita, ibadah qiyamul lail kita, ibadah bacaan Quran kita, zikir dan lain sebagainya dengan zakat fitrah. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min syair. Tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Alal kabir wa alal sagir, ya, alal unsa wa dzakar misalnya. Tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Wa fi riwayah tuhratan lis-shaimi min al-lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum. 1 sa' itu 4 mud. Ya, rata-rata 2,7 kg atau 2,8 kg. Ya. Jadi kalau dikonversi dengan beras ya 3 kilo lah. Ya, 3 kg untuk saya jauh lebih
Pakai kilogram ya, bukan pakai liter. Kalau pakai liter itu kalau 3 kilogram itu jatuhnya 3,6 atau 3,7 ya liter. Jadi kurang, mendingan kilogram saja. Aman, 3 kilogram sudah aman insya Allah. Lebihannya untuk untuk sedekah kita. Zakat fitrah. Ya sebagai pembersih bagi orang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan-perkataan keji. Terkadang kita tidak sengaja, luput dan segala macamnya, bercanda, bergurau dan sebagainya. Dalam ketika berpuasa, maka itu dibersihkan dengan zakat fitrahnya. Zakat fitrah untuk jiwa yang hidup, yang hadir di atas muka bumi, bukan janin yang masih dalam perut istri, belum dikeluarkan zakat fitrahnya. Hatta itu janin umurnya 9 bulan, tapi kalau belum berojol tidak perlu zakat fitrahnya, kecuali dia lahir malam takbiran, maka namanya Siti Nurul Fitri misalnya gitu ya. Malam takbiran dia lahir, keluarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau belum lahir nggak dikeluarkan, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Siapa orang yang menjadi tanggungan kita, yang menjadi tanggungan kita? Istri, anak-anak. Kalau di rumah ada ART menjadi tanggungan kita, ya maka boleh kita mengeluarkan zakat fitrahnya atas nama ART kita. Kalau ada bapak dan ibu menjadi tanggungan kita, maka boleh kita mengeluarkan zakat fitrahnya dari bapak dan ibu, orang yang menjadi tanggungan kita. Kita keluarkan zakat fitrahnya. Diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin sebagian orang ya diberikan secara lebih luas katanya. Ya, ini tidak benar. Yang benar adalah kepada fakir miskin, bukan kepada 8 golongan, 8 asnaf. 8 asnaf itu untuk zakat mal. Tapi zakat fitrah hanya untuk fakir miskin saja. Tapi mengatakan tu'matan lil masakin, aknuhum yaumahum hadza. Cukupkan mereka pada hari itu dari meminta-minta untuk kelaparan, untuk tidak kelaparan. Itu tujuannya loh untuk makan, bukan untuk beli baju lebaran. Tujuannya untuk makan, bukan bikin nastar. Tujuannya untuk makan, bukan ngudut. Ya, untuk makan. Maka akan lebih baik lagi kalau kita serahkan langsung kepada fakir miskin dan kita olah langsung menjadi makanan yang siap dimakan. Karena beras tidak seperti kurma. Beras tidak seperti gandum pada masyarakat bangsa Arab. Kurma langsung disantap menjadi makanan pokok. Gandum tinggal dicampur minyak samin saja, tinggal dicampur dengan cuka saja, langsung menjadi makanan pokok. Beras nggak mungkin tuh beras dikunyah, ya, dia harus diolah. Dan makan kita nggak cuma beras saja, nggak cuma nasi saja atau bulas atau jadi lontong gitu, bukan. Mesti ada oreknya, ya, mesti ada oreknya, mesti ada ikan pedaknya, mesti ada opornya, mesti ada yang lain. Nah, alangkah baiknya ketika kita keluarkan zakat fitrahnya plus dengan lauk-lauknya, boleh langsung kita berikan pada fakir miskin, tidak mesti harus melalui amil di masjid. Amil di masjid juga itu bukan amil yang sebenarnya dalam syariat Islam, membantu saja untuk mengumpulkan dan menyalurkan. Dalam syariat Islam bukan amil. Amil yang sebenarnya dalam syariat Islam adalah amil yang diangkat oleh pemerintah, yang punya ilmu ya tentang bagaimana dia mengelola harta zakat. Dan si amil ketika memberikan zakat fitrah dari muzaki itu juga tidak mesti harus rata sesuai dengan kebutuhan si mustahik. Dan tadi yang saya sebutkan tadi, tidak mesti harus bulas semuanya diberikan ke orang itu. Ya, ada yang bisa dijadikan sebagai tambahan untuk dia bisa makan. Artinya mencukupkan ya, orang itu untuk makan pada hari itu adalah satu keutamaan. Saya tidak menganjurkannya untuk memberikan zakat fitrah dengan uang, karena keluar dari konteks maksud dari zakat fitrah itu sendiri, itu makanan. Makanan jangan dianggap sepele, ikhwan sekalian. Hadis khusus tentang makanan ini dari Abdus Salam radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, man, katanya, ya, afsus salam bainakum. Kemudian wat imut ta'am, wasil arham. Ya, kemudian lagi wasallu bil laili wa nasun yam tadkhulul jannah bisalam. Sebarkan salam di antara kalian. Berilah makanan. Sambunglah tali silaturahmi.
Sholatlah di malam hari ketika manusia tertidur, maka kamu masuk surga dengan penuh keselamatan. Artinya apa? Ada keutamaan sendiri untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin yang memang sulit untuk mendapatkan makanan itu. Gitu. Saya memberikan makan ya di dunia bagi orang kesusahan, Allah akan berikan makan bagi nanti di akhirat kelak. Ya, demikian. Jadi itu tugas daripada amil. Ya, saya tidak merekomendasikan dengan uang, meskipun ada unsur kemudahannya. Ya. Ada kemudahannya banyak, misalnya ada lembaga-lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah, ya juga mereka menerima zakat berupa uang. Adapun zakat mal ya berupa uang, tapi zakat fitrah berupa makanan. Ya, karena memang tujuannya adalah untuk makanan. Ya, ada wallahu a'lamu bis-shawab. Ya, itu yang ingin saya sampaikan kesempatan yang baik ini menjelang 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sekali lagi kita sungguh-sungguh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya agar kita diberikan kesehatan, kekuatan, kemudian pertolongan ya dapat bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar ini, malam-malam ganjil ini ya untuk ibadah kepadanya tabaraka wa taala. Allah menerimanya, Allah memberikan balasan pahala sempurna ya di sisinya, kemudian juga Allah maafkan dosa dan kesalahan kita dan dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup, ada yang mau ditanya, diskusi, silahkan. Yang masih rancu misalnya ya, untuk menghilangkan keraguan dan kerancuan ya, dipersilahkan, terutama juga tentang masalah zakat, Pak. Ya, kemarin ketika di Heritage ya, ada jemaah kita juga bertanya tentang masalah zakat ya, punya aset-aset apakah juga dikeluarkan zakatnya, mobilnya nggak cuma satu ya, yang nongkrong di garasi masih banyak misalnya, apakah dikeluarkan zakatnya ya, sawahnya di kampung juga banyak misalnya, apakah dikeluarkan zakatnya misalnya, kontrakannya di Jakarta juga ada berapa pintu, apakah dikeluarkan zakatnya misalnya ya, meskipun tidak ada zakat pintu gitu kan ya. Nah silakan jika ada sesuatu yang ingin supaya tidak ada kerancuan misalnya ya, dipersilahkan. Tidak ada. Alhamdulillah, berarti udah pinter semua, berarti udah pandai semua, berarti udah pakai semua insyaallah taala. Dan yang terpenting niat, nawaitunya apa ya? Yang penting nawaitunya malam ini ya masuk masjid gitu. Ya, meskipun habis tarawih tidur gitu misalnya, nanti ya besok pagi berangkat kerja ya enggak apa-apa. Ya. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalau niat itikaf enggak boleh dekat-dekat sama istri. Ya. Meskipun pulang dulu nih misalnya, karena yang membatalkan itikaf itu keluar dari masjid, itu batal itikaf. Keluar dari masjid yang tidak ada berhubungan dengan itikaf itu membatalkan itikaf. Maka dia harus masuk lagi dengan niat itikaf lagi. Ya, Allahu a'lam. Jadi kalau di Bogor itu ada namanya santri kalong, kalau di Jakarta ada namanya mu'takif kalong. Ya, kalau di Bogor itu ada santri kalong Pak namanya Pak. Santri kalong ini tadi pulang pergi ya, ke pondok pulang pergi itu santri kalong katanya. Nah, kalau di Jakarta ada namanya mu'takif kalong, itikaf jadi malam aja ya, paginya dia ngantor gitu misalnya ya, enggak apa-apa insyaallah ketimbang kayak itikaf ya kan. Iya. Ada yang mau disampaikan? Monggo Pak, enggak usah takut, enggak gigit saya. Enggak ada, alhamdulillah. Oh monggo Mas. Oh iya, kerjanya di waskita, ya, udah kaya waskita. Jadi memang ada dua paling tidak pendapat yang populer. Di mana kita melakukan zakat fitrah? Apakah mengikuti keberadaan kita sebagai individu, atau mengikuti tempat tinggal kita asal? Di mana tempat tinggal kita yang asal? Keberadaan kita sebagai individu ini makhluk yang berpindah-pindah, ya kan? Kadang di Jakarta sekarang misalnya, padahal aslinya di Jakarta kontraktor kan gitu. Ya keluarganya ya semua di Solo, di Semarang, di Malang, segala macam di Jawa. Ya. Ya kita jadi mudikun jadinya kan, orang-orang yang mudik ya. Bukan muhajirun tapi mudikun gitu, orang-orang yang mudik. Atau kadang-kadang kita umrah juga pas 10 terakhir itu kita itikaf di Haram, kemudian kita umrah misalnya gitu. Atau dari tempat tinggal kita
Ya, jadi dua pendapat dengan para ulama tadi. Mau mengikuti di mana kita berada, ya, atau ke tempat tinggal. Ya, menurut saya, wallahu a'lam bishawab, ketika tempat tinggal kita masih lebih banyak orang-orang miskin yang butuh daripada pengeluaran atau juga distribusi daripada zakat fitrah tadi, maka itu lebih utama. Ya, artinya apa? Zakat yang lebih banyak dimanfaatkan oleh para penerimanya itu yang lebih utama. Allahu a'lam. Ya, zakat ya, yang dimanfaatkan oleh banyak mustahiknya itu yang lebih afdal. Ya. Maka coba perhatikan saja misalnya, ya, zakat fitrah yang dikeluarkan di masa di Haram misalnya, baik di Madinah atau juga di Mekah misalnya, untuk siapa? Untuk orang-orang miskin di sekitar mereka. Tapi berapa sih kebanyakan jumlahnya orang-orang miskin di sekitar mereka dibandingkan dengan orang-orang kayanya yang ada? Sangat sedikit jumlahnya. Akhirnya apa? Zakat fitrah itu didistribusikan keluar Mekah, keluar Madinah. Gitu, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa hewan-hewan haji, hewan sembelihan kurban itu didistribusikan bukan lagi di Mekah atau di Madinah, tapi di luar itu, di Mekah dan Madinah. Ya, terutama sekali sekarang misalnya untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, misalnya di Palestina atau di Afrika dan sebagainya. Gitu kan. Masyarakat kita saja kan masih banyak yang membutuhkan bantuan dan pertolongan tadi. Ya. Meskipun ya tadi dikatakan saudara kita di Gaza itu sangat membutuhkan uluran tangan kita dan bantuan kita. Ya, dan juga kaum muslimin di Afrika misalnya, dan Afrika dan sebagainya. Jadi saya melihatnya ya zakat itu ya dikeluarkan di tempat yang lebih banyak membutuhkannya, itu yang lebih afdal. Wallahu a'lam. Ya. Jadi bisa di sini Jakarta atau juga di kampung, tergantung ya para penerimanya tadi yang mana lebih banyak yang membutuhkan. Wallahu a'lam. Yang lain, monggo Pak. Ya. Kalau misalnya ada tanah atau bangunan dengan beberapa status dan yang satu itu diniatkan nanti buat diwariskan. Oke. Kemudian yang kedua diniatkan buat investasi. Kemudian yang ketiga itu tanah waris. Iya. Sehingga ini apakah semuanya harus dizakatkan? Iya. Kalau misalnya dizakatkan perhitungannya itu dari harga perolehan atau harga pada saat perhitungan Hari ini, ya. Barakallahu fiik. Kesimpulan umum dari harta yang kena zakat adalah harta yang tidak produktif, harta yang tersimpan. Ini kaidah umum. Harta yang kena zakat adalah harta yang tidak produktif, harta yang tersimpan. Yang terproduktif, yang terpakai, ya tidak kena zakat. Contoh sawah tadi. Kalau sawah-sawah itu produktif, sawahnya tidak kena zakat. Tanahnya tuh, sawahnya yang berhektar-hektar itu nggak kena zakat tanahnya. Tapi zakatnya dari apa? Dari hasilnya yang produktif tadi. Dan disebut dengan zakat pertanian. Ada yang 5%, ada yang 10%. Tanpa melihat apa itu buat warisan, apa buat investasi atau segala macam, enggak. Kalau dia produktif, maka yang kena zakatnya apa tadi? Hasilnya, produktivitasnya tadi. Ya. Tapi kalau dia tidak produktif, ngendep saja, diam saja, kena zakat. Mau itu nanti buat diwariskan, mau itu buat investasi segala macamnya, kena zakatnya. Jika memang dia sudah masuk dalam nisab. Nisab zakat mal itu adalah berapa? 85 gram emas, yang sekarang 1,8, ya kurang lebih sekitar 154 juta. Ya kurang lebih. Itu batas nisabnya. Nisab itu begini, Pak. Zakat mal itu dipersyaratkan haul. Haul itu 1 tahun. Harta itu terkena zakat mal ketika sudah masuk nisab. Wahala alaihil haul. Kemudian berlalu padanya 1 haul 1 tahun, nisab ini tidak turun. Tadi nilainya 154 juta pada hari ini misalnya, dan dia tidak turun dari angka tadi, terus bertambah. Maka 1 tahun kemudian dikeluarkan zakatnya. 1 tahun kemudian dikeluarkan zakatnya. Ya. Kapan mulainya startnya dia masuk pada haul? Jadi bukan ketika mendapatkan atau ketika hari ini, yaitu ketika kapan nilai itu masuk pada nisab. Kemudian berlalu 1 tahun, ya, maka setelah 1 tahun itu dikeluarkan zakatnya.
Kalau ini fluktuatif, naik turun, maka dilihat lagi sekali lagi di bulan keberapa, di mana, di kapan dia berada di nisab dan tidak turun dari nisabnya. Kalau dia naik turun tidak kena. Pada saat dia naik turun tidak kena. Ya. Maka selalu cek rekening koran itu. Kalau gajian dicek rekening korannya, berapa itu tabungannya itu, kan gitu. Ya. Jadi kapan harta itu mencapai nisabnya? Ketika dia turun sudah nggak kena. Gitu, Pak. Ya. Jadi itu kaidahnya ya. Kaidahnya adalah harta yang tersimpan ya, yang tidak terpakai. Atau punya mobil. Cuman gaya-gayaan aja pakai nama anak yang masih SD. Ya, padahal itu sebagai simpanan saja supaya nggak kena pajak progresif. Kasih nama anak yang pertama, anak yang kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima misalnya. Padahal itu cuman sekedar untuk tidak menghindari pajak progresif misalnya. Itu kena tuh zakatnya. Karena itu nggak mungkin tiap hari kita ganti mobil pakai mobil misalnya. Mobil satu yang dipakai operasional. Tapi kalau iya misalnya mobil itu dipakai operasional sehari-hari tidak kena zakatnya. Tidak dihitung maksudnya. Rumah yang kita tinggalin tidak dihitung. Tidak kena zakat rumah yang kita tinggali. Seberapapun nilai rumah kita itu, kita tinggali setiap hari di situ. Ya, kecuali satu di Bogor, satu di Cianjur, satu di Bandung, satu di Jakarta misalnya. Tinggal di apartemen Jakarta misalnya gitu, punya apartemen segala macamnya. Beda itu. Ya. Yang dipakai sehari-hari tidak terkena zakat. Emas, gelang, begitu juga sama istri. Ya. Kalau setiap hari istri pakai emas kiri dan kanan misalnya 5 kilo misalnya nggak kena zakat. Ya. Tapi kalau 5 kilo itu disimpan aja di lemari misalnya, apalagi taruh di deposit box misalnya, kena zakatnya. Begitu misalnya. Ya. Artinya tergantung tadi berapa nilainya ya. Kalau emas kan tadi yang disebutkan 85 gram. Ya. Begitu Pak. Jadi itu kaidahnya. Dia pada saat beli harga tanah itu 300 juta misalnya. Ya. Kemudian setelah setahun harga itu jadi 500. Oke, siap. Yang dizakati yang 300 atau yang 500? Yang 500 yang terakhir. Berarti Harga pada saat kita mengeluarkan zakat setelah 1 tahun. Bukan di awal, tapi adalah di akhir. Oke, iya. Iya, sama-sama. Kemudian harta juga begitu ya. Harta itu adalah kumpulan semua harta. Antum punya bisnis yang disebut dengan perniagaan, perdagangan. Sebenarnya yang lebih tepat tadi hasil dari perniagaan, ya, keuntungan dari perniagaan itu digabungkan dengan harta yang kita miliki menjadi zakat mal. Terakhir sebelum antum sudah masuk jamnya, zakat penghasilan. Kita ada PPH ya. Ya, pajak penghasilan kalau PPH itu ini ya. Ini pajak zakat penghasilan disebut dengan zakatul kasab namanya kalau dalam fikih itu, zakat penghasilan. Di sebagian bank-bank syariah itu menerapkan zakat penghasilan. Antum yang dapat atau buka rekening bank syariah, salah satu bank syariah, kemudian gaji antum itu ya ditransfer lewat rekening tadi, kemudian ada klausul dari pembukaan rekening tadi, apakah ingin dikeluarkan zakatnya 2,5% setiap bulannya, ya, atau tidak? Gitu. Sebagai teman-teman, ya dipotong saja 2,5% untuk zakat penghasilannya. Zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu begini Pak. Zakat penghasilan ini dipopulerkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah ta'ala. Ya, di Fiqhus Zakah. Dia punya kitab khusus namanya Fiqhus Zakah. Beliau mengambil kias pada 2 sumber kias. Pertama dikiaskan dengan pertanian, kedua dikiaskan dengan emas. Pertanian untuk nisabnya, emas untuk kadarnya. Gimana kias beliau? Untuk pertanian, setiap panen dikeluarkan zakatnya antara 5% atau 10%. Jika sudah mencapai nisab pertanian yaitu 5 wasak, sekitar 654 kg gabah. Ya. 654 kg gabah dikeluarkan zakatnya 5% kalau menggunakan irigasi yang berbayar, kalau tak ada hujan 10%. 654 kg dari gabah kering tadi, jika dikalikan dengan harga gabah misalnya yang rata-rata Rp5.000 misalnya, itu cuma ada di angka 4 jutaan. Ya. Atau kurang dari itu, misalnya 3 juta sekian lah. Ya. Kena zakatnya 5% atau 10%. Itu zakat pertanian. Ya.
Artinya kalau panen kurang dari itu, kurang dari 5 wasa, kurang dari 650 gram atau 6 kintal setengah misalnya, atau 7 kintal sudah kita bulatkan, tidak kena zakat. Tapi kalau lebih dari itu kena zakat, yaitu 5 atau 10%. Ya. Kemudian kias yang kedua mengambil kias dari kias zakat mal, yaitu 2,5%. Artinya adalah pegawai yang bekerja, gaji dia tiap bulan melebihi atau sampai pada nisab pertanian, ya 3,5 juta atau 4 juta tadi, atau lebih misalnya, dia kena zakat penghasilan 2,5%. Begitu Pak. Itu namanya zakat penghasilan. Kalau gaji antum 4 juta lebih, tiap bulan kena zakat penghasilan 2,5%. Ya. Bagaimana petani yang dia nunggu 100 hari, ya 3 bulan lebih, 10 hari untuk panen, kemudian kena zakatnya, sementara antum ya cuma 1 bulan saja sudah sampai pada nisab pertanian tadi, kok nggak keluarkan zakatnya? Tidak ada unsur keadilannya. Semua itu yang dijadikan sebagai dasar, alasan dan hujah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah taala untuk menetapkan adanya pajak zakat penghasilan. Ya, zakat penghasilan. Para ulama menyebut, ulama-ulama yang lain yang tidak sependapat dengan beliau, zakat itu semua dikhususkan hartanya, dikhususkan nisabnya, dikhususkan kadarnya, dikhususkan penerimanya. Jadi zakat itu syariatku khusus. Harta-harta zakat itu dikhususkan. Ya, tidak semua itu kena zakat. Begitu. Zakat tadi pertanian ada, zakat sapi ada, zakat onta ada, zakat kambing ada. Tapi zakat kuda tidak ada. Zakat ayam tidak ada. Ayam, ternak ayam, ada nggak ya ternak ayam jadi miliarder karena ternak ayam? Ada kan? Tapi nggak ada zakat ayam. Tapi beda dengan kambing, ada zakat kambing. Artinya apa di situ? Dikhususkan, harta zakatnya dikhususkan. Nisabnya dikhususkan. Berapa nisab onta, berapa nisab sapi, berapa nisab kambing tadi, berapa nisab pertanian tadi, dikhususkan nisabnya. Kadarnya juga dikhususkan, berapa persennya, berapa ekornya, jenis-jenis kadar zakat-zakatnya dikhususkan. Penerimanya dikhususkan. Ya. 8 asnaf itu dikhususkan. Enggak semua orang dapat dari harta zakat. Dikhususkan. Nah, itu disebut dengan zakat. Maka pengkhususan ini semuanya ketika ingin mengambil kias, maka ambillah kias daripada syariat zakat-zakat yang sudah khusus tadi. Tidak boleh mengambil kias dengan 2. Tidak boleh kita menerapkan zakat-zakat yang tidak ada dalam syariat. Gitu. Wattaqi min karama amwalihim. Jaga sisa dari harta-harta mereka. Yang bukan hak zakat tidak boleh diambil. Terjaga harta kita. Gitu. Nah, sehingga 2 sumber kias dari Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah taala dibatalkan dengan prinsip ini. Untuk zakat penghasilan. Tapi bukan berarti bebas begitu saja tidak kena zakat. Akan dikumpulkan, dihitung ya semua harta kepemilikannya, maka dikeluarkan zakat malnya. Satu saja sumbernya itu zakat mal. Jika mencapai nisabnya dan dikeluarkan kadar sesuai dengan syariatnya. Allahu a'lamu bis-shawab. Ya, barakallahu fikum. Zakat fitrah juga lebih mengena kepada muzaki, bukan mustahik. Bukan mustahik. Maksudnya apa? Kita sebagai muzaki mengeluarkan zakat fitrah, ya, batas limit waktunya adalah imam naik mimbar. Itu limitnya tuh. Sebagai muzaki kita akan mengeluarkan zakat, imam naik mimbar. Jika imam sudah naik mimbar, tidak sah zakat fitrahnya. Dianjurkan oleh para ulama seperti misalnya Ibnu Umar 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya itu supaya bisa apa? Bisa terdistribusi oleh para mustahik. Padahal ya mustahik menerima zakat tadi tidak mesti harus. Ya.
pada hari Id, meskipun itu yang diutamakan, agnuhum yaumahum hadza, cukupkan mereka pada hari itu. Tapi lebih kepada kalau sah dan tidak sahnya itu adalah kepada muzaki tadi ya. Jadi jangan mengeluarkan zakat fitrah itu ketika imam sudah naik mimbarnya jauh sebelum itu, 2 hari sebelum itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada waktu boleh, waktu jaiz namanya ya. Waktu jaiz, waktu mustahab, kemudian waktu wajib, dibagi 3. Waktu jaiz, waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i dari awal Ramadan. Boleh, bukan berarti nggak boleh, boleh disebut dengan waktu jaiz. Waktu yang boleh mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan. Boleh. Yang mustahab, yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan tadi 2 atau 3 hari sebelum Id. Itu lebih dekat kepada sunnah-sunnahnya para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajibnya ada sudah sangat darurat, wajib harus dikeluarkan gitu. Tadi sebelum imam naik mimbar. Ya kalau imam naik mimbar kita mau kasih ke siapa? Ya zakat fitrah tadi ke tetangga langsung, tangga samping, kiri kanan segala macam. Begitu ya. Di masyarakat kita ya para ustazah gitu ya, ustadz, ya guru-guru ngaji di kampung itu dapat juga zakat fitrah. Ya. Dengan alasan fi sabilillah. Sekali lagi saya tekankan, zakat fitrah itu untuk fakir miskin. Iya, kalau ustadz itu termasuk fakir dan miskin boleh. Kriteria miskin BPS kita apa? Badan Pencatatan Statistik itu BPS. Miskin kita itu. Gajinya berapa? Dulu ya tahun yang lalu itu Ibu Menteri Keuangan punya tuh batas miskin. Gitu. Pendapatannya sebulan berapa? Berapa? 300.000. Hah? BPS. Orang BPS ada nggak di sini? Ya. Catatan statistik itu. Ya. Jadi kalau dia di rumahnya punya motor, Beat, televisi 21 in misalnya. Kemudian rumahnya ya keramik misalnya, listriknya 900 watt misalnya, atau voltnya itu 900 misalnya ya. Apakah termasuk kategori miskin? Ya. Nah, tukang parkir miskin enggak? Ya tukang ngamen di pinggir jalan miskin enggak? Gitu kan? Jangan-jangan pendapatan mereka lebih gede daripada antum tuh. Ya, tukang parkir depan itu swalayan ya, gope kali 1000 berapa itu? Ya. Udah gope 1000 kan gitu. 1 hari. Ya. Udah gope 1000 1 hari. Kali sebulan. Oh, lebih gede gajinya daripada antum sebulan. Kali cuma parkir doang modal kuitan. Gitu. Ya. Yang ngamen di lampu merah misalnya. Enggak perlu ngelamar, enggak perlu ijazah S1, S2, S3. Ya, ngamen lampu merah sehari dapat 100.000. Misalnya. Ya sebulan, nah gitu kan. 3 jutaan misalnya. Lebih gede itu. Ya. Apakah mereka masuk kategori fakir miskin? Rancu tuh kategori miskinnya. Dalam syariat jelas orang miskin adalah ma yakfihi qutu yaumahu hadza faqat. Orang miskin adalah orang yang kebutuhan pokok makannya hanya terpenuhi 1 hari itu saja. Hari besoknya belum tahu dia dari mana. Belum terpenuhi hari besoknya, hanya 1 hari itu saja dia terpenuhi kebutuhan makan pokoknya. Jadi kalau 3 kali makan misalnya, berarti berapa itu? 15.000 3 kali makan. 5.000. Ada nggak 5.000 nasi uduk? Ada ya 5.000. Di Bogor masih ada nasi uduk 5.000. Ya pagi 5.000, siang 5.000, sore 5.000, 15.000. Gitu. Makan 15.000 Pak 1 hari. Besok dia bisa, tidak punya apa-apa, itu miskin. Fakir layak fihi qutu yaumihi hadza. Makan 1 hari aja nggak cukup, dia nggak punya. Untuk hari ini saja dia makan nggak punya, nggak bisa makan 3 kali dia. Ya. Sarapan pagi pakai angin makannya. Ya, makan angin sarapan pagi. Ya. Nanti siangnya ya cuman buras 1 misalnya. Sorenya mengudut sebatang misalnya, udah. Nggak bisa lagi yang lain. Nggak ada lagi ya, kebutuhan 1 hari. Apalagi untuk istri dan anak-anaknya. Ya, itu fakir namanya. Lebih jelek daripada miskin. Itu syariat. Nah kan susah tuh. Nyari yang kayak gini, tugasnya siapa nih? Orang yang nyari kategori fakir atau miskin. Tugas si amil.
Antum ada amil yang jadi pejabat amil di masjid mushola. Itu tugasnya si amil tuh untuk mencari kategori fakir dan miskin untuk menerima zakat fitrah. Jangan salah sasaran. Gitu. Jangan salah. Pakaiannya aja copang-camping misalnya, mobilnya Mercy misalnya. Gitu kan. Pakaiannya aja kaos oblong misalnya, motornya Ninja misalnya kan. Gitu. Nah, jadi itu tugasnya siapa sih? Amil untuk mengetahui kategori fakir dan miskin. Paling tidak rujuk kepada BPS tadi untuk kategori fakir dan miskin. Gitu. Yang nggak bisa bayar BPJS fakir miskin. Yang dapat kartu itu tuh, kartu apa? Kartu sejahtera ya, KIS, nah misalnya. Nah sudah ngikutin itu aja misalnya KIS. Nah itu aja bisa beli kartu KIS-nya. Pak ala kulli hal ikhwan sekalian yang Allah tabaraka wa taala, ya kita hidup di zaman yang seperti ini. Maka bertakwalah pada Allah tabaraka wa taala. Ya, perbanyaklah istighfar kita pada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyaklah sedekah kita. Ya, infak dan sedekah kita ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memaafkan dosa dan kesalahan kita semua. Yang 2,5% itu terhadap zakat penghasilan tadi katakanlah itu terhadap nisab atau gimana perhitungan? 2,5% dikali nisab atau gimana? Kalau yang penghasilan tadi, kalau antum gajinya ada 5 juta lebih, 5 juta ke atas lah ya, keluarin 2,5%. Nisabnya bukan nisab emas. Zakat penghasilan itu nisabnya nisab pertanian. Bukan, gaji yang diterima. Gaji yang diterima sama kayak tadi itu. Ya, nilai yang terakhir gaji diterima. Ya, jadi artinya nisab itu dan ke atasnya. Nah, berapa itu? Yang diterima berapa itu keluarkan zakatnya. Kalau gajinya ya 7 juta, keluarkan 2,5% 7 juta. Kalau gajinya 20 misalnya 20, 2,5% dari 20 gitu. Kalau mau mengamalkan zakat penghasilan. Baik, cukup sampai di sini untuk kajian kita hari ini. Yang rencana saya cuma 15 menit, tapi molor sampai 1 jam. Ya, mohon maaf. Semuanya mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Dalam rangka kita berusaha untuk menjalankan agama ini sebatas kemampuan yang Allah berikan pada kita semua. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.